Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan membahas materi mengenai perkembangan teknologi komputer pribadi dan perangkat yang digunakan dalam komputer pribadi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi yang diampu oleh Ibu Dr. Mega Nur Prabawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Erisa Nurhaliza dengan NPM 212151037. Yang kedua ada Silvi Solihah dengan NPM 212151044. Yang ketiga ada Zainatun Nafiah dengan NPM 212151050. Yang keempat ada Dadan Ramdhani dengan NPM 212151057. Yang kelima Tami Ayu Khotimah Sofari dengan NPM 212151060. Yang keenam ada Rini Agustini dengan NPM 212151063. Dan yang terakhir ada Amelia Hayatul Fardah dengan NPM 212151069. Untuk pokok pembahasan materi yang pertama yaitu era teknologi informasi. Yang kedua ada pengertian komputer pribadi. Yang ketiga ada era kelahiran komputer pribadi. Yang keempat ada perkembangan dari masa ke masa. Yang kelima perangkat yang digunakan dalam komputer pribadi. Nah, pokok bahasan yang pertama yaitu era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja kerja atau desktop, seorang manajer atau teknisi dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan mini komputer, bahkan mainframe. Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Selanjutnya, pengertian komputer pribadi atau personal komputer. Istilah kata PC atau personal komputer digunakan dalam majalah New Scientist pada tahun 1964, termuat dalam artikel yang berjudul The World in 1984. Di zaman perkembangan komputer, pada awalnya komputer berukuran sangat besar, bisa sebesar lemari baju 2 pintu. Tapi meski besar, kemampuannya sangatlah di bawah rata-rata komputer era sekarang. Kapasitasnya hanya mencapai ukuran megabyte. Secara teknis, personal komputer adalah komputer pribadi yang memiliki tujuan umum untuk penggunaan secara tunggal atau personal. Nama lain dari personal komputer adalah komputer pribadi. PC atau personal komputer berfungsi untuk mengelola data input atau output atau informasi lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya yaitu perkembangan PC dari masa ke masa. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930. Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Saat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasan yang bernama uji Turing. Komputer generasi pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada tahun 1936, ia merakit plat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia II, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Pada tahun 1934, John McLeod
berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Selanjutnya, pada tahun 1837, Charles Babbage Analytical Engine dari Babbage merupakan nenek moyang PC. Mesin besar yang digerakkan oleh uap ini tidak pernah dibangun, namun konsepnya dapat dibuktikan. Lalu, tahun 1941, Z3 ini bukanlah komputer pertama dari Conrad Zuse, melainkan komputer pertama yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya, tahun 1943, Mark I, komputer seberat 35 ton ini bekerja dengan komponen elektromagnetik dan digunakan sampai tahun 1954 oleh militer Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1960, PDP-1 DEC menjadi komputer mini pertama dengan teknologi transistor. Pada waktu itu, PDP-1 cocok untuk kantor berukuran sedang dan resmi diproduksi sebanyak 55 unit. Kemudian, pada tahun 1971, Intel 4004 terobosan dalam otak PC, mikroprosesor pertama yang digunakan secara massal dengan harga yang ekonomis. Prosesor ini bertahan selama 15 tahun dalam berbagai variasi. Kemudian, tahun 1975, Altair 8800 adalah komputer pribadi atau personal komputer pertama di dunia. Altair berbentuk kit sendiri dan dibuat oleh perusahaan bernama MITS, dipimpin oleh Ed Roberts. Lalu pada tahun 1977, Apple II adalah komputer rumahan 8 bit dan salah satu produk komputer mikroproduksi massal pertama yang sangat sukses di dunia. Apple II ini dirancang terutama oleh Stephen Wozniak dan Steve Jobs. Pada tahun 1978, majalah CHIP Jerman edisi pertama mengusung topik Jadem Sein Computer, to his own computer. Chip merupakan majalah PC tertua di dunia. Lalu tahun 1981, IBM 5150 Intel masuk ke pasar home komputer dengan IBM 5150 yang berbasis pada sistem operasi Microsoft MS-DOS. Lalu pada tahun 1982, Reed Kompas 1100 PC menjadi mobile, dan Kompas 1100 seberat 5 kg ini merupakan nenek moyang dari semua notebook dan netbook. Tidak ada drive, tetapi sudah dilengkapi dengan modem dan layar datar. Kemudian pada tahun 1995, Windows 95 sistem 32 bit pertama dari Microsoft terbukti lebih sukses daripada IBM OS 2. Resep keberhasilan mereka yaitu multitasking dan kompatibilitas dengan program Windows dan DOS sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2007, iPhone dengan konsep pengoperasian yang inovatif serta software yang berkembang pesat, Apple menjembatani antara ponsel dan komputer internet mobile. Lalu pada tahun 2008, netbook dengan sebuah formula sederhana. Netbook menjadi perangkat penting dalam pasar IT, yaitu murah, ringan, dan spesifikasi yang lebih ramping. Selanjutnya pada tahun 2020, komputer kuantum, yaitu komputer yang berbasis silisium, memiliki keterbatasan dalam hal dimensi dan panas yang dihasilkan. Selanjutnya, yaitu akan membahas tentang perangkat yang digunakan dalam komputer pribadi. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perangkat keras atau hardware. Yang pertama, input device.
Input device berfungsi sebagai media masukan data dari luar sistem ke dalam memori dan prosesor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang kedua ada processing device, yaitu perangkat yang bertugas memproses memasukkan yang diterima oleh komputer sehingga dihasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada output device, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Nah, di sini ada contoh input device. Yang pertama yaitu ada keyboard, yang kedua ada mouse, scanner, dan mikrofon. Selanjutnya ini ada contoh processing device. Yang pertama adalah prosesor, memori, motherboard, dan power supply. Selanjutnya ada contoh output device, yaitu monitor, printer, speaker, dan storage device. Kemudian ada jenis-jenis perangkat lunak atau software. Yang pertama ada operating system, yaitu sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Yang kedua ada application program, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pekerjaan. Aplikasi dapat dengan mudah diinstal di dalam komputer kita. Selanjutnya ada language program. Bahasa pemrograman merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat diterima dan dipahami oleh komputer. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah di kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.